Welcome Creeper Nation. Seorang wanita bernama Diane melakukan live streaming bersama pacarnya bernama Rick. Ia dan teman-teman mereka akan melakukan hal gila dengan melompat di sebuah kereta yang melaju sangat cepat untuk pergi ke suatu tempat. Mereka menamai channel mereka dengan The Creeper. Teman-teman yang lain bernama Verno dan Cora. Mereka mulai menyelinap masuk dengan membawa tong sampah ke dalam gerbong kereta. Merasa aksinya tidak tercium petugas, akhirnya mereka berhasil masuk. Ternyata teman satunya tengah berada di tong sampah bernama GD. Mereka satu persatu mempersiapkan diri dan melompat keluar dari kereta. Setelah sampai, Cora dengan keahliannya untuk membuka kunci, memanjat ke ventilasi, membuka pintu dari dalam. Mereka semua pun masuk dan berhasil membuat video dengan merekam semua grafiti yang mungkin sangat terkenal di kota itu. Tetapi ada satu masalah, GD malah mencabuti bagian gambar dan merusak estetikanya, berniat menjualnya karena karya itu dibuat oleh orang terkenal dan harganya pasti sangat fantastis. Rick melihat itu pun marah, otomatis melanggar prinsip di kelompok mereka. Tidak mengambil apapun selain gambar. Terjadi sedikit pertengkaran, membuat GD muak dan pergi dari sana. Saat itu mereka menyadari bahwa petugas sudah tahu keberadaan mereka. Akhirnya mereka semua kabur dari tempat itu. Hasil video ekspor pun diunggah dan sayangnya cuma mendapat 82 view. Mereka sedikit kecewa dan tidak sebanding dengan usaha mereka. Tetapi Rick mempunyai ide gila lain. Dengan bekal peta yang ia dapat, ia akan mulai menelusuri hotel terbengkalai bernama Hotel Paragon. Hotel itu menyimpan banyak misteri dan lebih gilanya lagi, hotel itu menyimpan banyak uang yang mungkin membuat mereka kaya, senilai 300 juta dolar. Coba hitung sendiri. Rick memperingatkan teman-temannya jangan sampai mereka mengambil apapun selain gambar. Tapi ada satu masalah, rumornya banyak yang berusaha masuk ke dalam hotel itu. Tapi mereka menghilang dan tidak ditemukan lagi. Dengan konten kreator yang suka tantangan, mereka akhirnya menyetujuinya. Diane sedang melihat komen di sosmednya. Ternyata konten kreator lain mengirimi video pendek mereka. Itu adalah JD yang sudah berkhianat. Dengan nama channel sekarang The Scavengers. Mereka bukan hanya membuat video, tapi membuat konten yang ilegal. Dan mereka mungkin sudah gila. Tak lupa Diane mengomentari di komunitasnya dengan caption The Next Paragon Hotel dan mempublishnya ke sosial media. Mereka akhirnya menginap di sebuah motel, mempersiapkan perlengkapan yang lengkap seperti kamera dan lain-lainnya untuk menunjang pembuatan video mereka. Tak lama seseorang mengetuk pintu motelnya. Ia lalu menerobos masuk. Perkenalkan, pria ini bernama Frank. Ia berteman baik dengan Cora. Keterangannya, Frank ini bukan polisi atau intel narkoboy yang biasa salah tangkap. Kali ini ia berniat ikut dalam petualangan mereka masuk ke Hotel Paragon. Karena melihat caption yang sudah dibuat oleh Diane sebelumnya. Setelah menimbang dan alasan Frank bergabung, Rick sebagai ketua kelompok menyetujui Frank ikut bersamanya. Hey Cora. Dengan mengendarai sebuah mobil, mereka lalu tiba di depan pintu masuk hotel yang sudah jelas terbaca do not enter atau dilarang masuk. Tapi mereka tetap masuk. Karena jendela dan pintu sudah diblokade, mereka memutuskan untuk masuk ke saluran pembuangan. Dengan perlengkapan yang sudah disediakan, mereka berjalan dan merangkak masuk. Tetapi setelah tikus-tikus hotel berlarian, mereka menemukan sebuah jeruji yang memblokade pintu masuknya. Diane berniat mencari pintu yang lain. Barangkali ada jalan masuk, tetapi mereka berhasil membukanya dengan alat pemotong besi. Akhirnya mereka masuk kecuali Diane yang mungkin masih mencari jalan masuk lain dari hotel. Hotel itu sangat megah dan terlihat klasik. Bagaimana tidak, sebab sudah lama terbengkalai. Seperti bangunan IKN yang mangkrak. Di dalam sangat gelap dan hanya melihat perabot yang ditinggal pemiliknya. Beralih ke Diane yang merekam dirinya melihat-lihat sekitar dan terlihat sebuah patung kayu yang aneh. Di dalam, Cora hampir kejatuhan lampu gantung karena beberapa kali lawar berterbangan, tapi berhasil menghindar. Diane terus berjalan masuk di sisi lain hotel. Tak lama berselang, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi, membuat dirinya harus cepat keluar dari sana.
Merasa khawatir, Rick dan Verno berusaha mencari Diane. Cora bersama Frank sedikit berbincang-bincang mengenai teman-temannya. Frank ternyata sudah menikah dan mempunyai istri bernama Amanda, tapi ia tidak ingin membicarakannya. Rick pun memanggilnya, sedangkan Verno memotret beberapa hal di dinding hotel yang mungkin terlihat seperti cakaran hewan. Merasa ada yang mengawasi, Verno lalu pergi dan melaporkan penemuannya kepada Rick dan yang lain. Menurut si Rick, itu menyeramkan dan memutuskan untuk mencari Diane lalu pergi dari tempat itu. Saat di ruangan resepsionis, terlihat beberapa kunci kamar dan koran yang memberitakan tentang pemilik hotel yang menghilang di hotel itu, yang membuat hotelnya akhirnya ditutup. Rumornya, istri sang pemilik hotel ditemukan dengan keadaan meninggal dengan jantung sudah tidak ada, membuat mereka sedikit ketakutan. Kembali ke Rick dan Frank yang terus mencari Diane. Saat berjalan di lorong hotel, tiba-tiba kaki Rick terperangkap di sebuah jebakan hewan yang membuat kakinya terluka cukup parah. Frank berusaha melepasnya. Mendengar itu, Verno dan Cora lalu bergegas menghampirinya. Dengan tersiksa, Frank lalu mengobati luka Rick. Pertanyaannya, siapa orang gila yang meletakkan perangkap hewan di hotel itu? Selesai itu, mereka menemukan hal yang lebih mengejutkan lagi. Pohon besar menjuntai ke atas dengan sebuah handphone yang menggantung di tangkainya. Rick melihat handphone Diane juga berada di sana, melihat rekaman terakhirnya yang lari dari sesuatu yang menyeramkan. Tetapi HP-nya kehabisan daya. Menurutnya mereka harus melapor ke polisi. Tetapi mungkin mereka akan mendapat masalah karena sudah masuk di hotel tanpa izin. Mereka pun hanya bisa mencari Diane dan jalan keluar. Seketika, dengan kaget, Frank mendodongkan pistolnya, tetapi malah ditepis oleh seseorang dan mengambil pistolnya. Ternyata itu adalah JD dan kawanannya. Mereka menyekap semua orang dengan pemimpin kelompok Scavengers, kita sebut saja Raka. Mereka mengetahui semuanya dan mengikuti sampai di hotel, berniat mengambil semua uang yang ada di hotel itu. Mereka sangat brutal dan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Frank juga mengutarakan bahwa ia bukan polisi dan intel bandar narkoboy. Faktanya ia adalah suami seorang reporter wanita yang menghilang beberapa bulan lalu. Ia mengikuti Rick dan teman-temannya, berniat masuk ke dalam hotel Paragon, berharap menemukan sang istri yang hilang di dalam hotel itu. Ia juga sudah melapor ke polisi, tapi polisi tidak membantu. Frank berusaha mencari istrinya sendiri, tapi mereka tidak peduli. Geng itu hanya ingin uang dan uang. Dengan kesakitan, Rick berusaha melawan dan akhirnya ia dilempar ke bawah oleh Raka sehingga terjatuh. Raka berusaha mengancamnya dan memberitahukan letak semua uang itu. Tapi semua letak dan koordinasi uang itu berada di Rick. Yang akhirnya dengan terpaksa mereka semua harus berjalan mencari Rick yang sudah terjatuh ke bawah. Saat berjalan mereka terhenti di sebuah lantai hotel yang berlubang. Dengan paksaan si Raka yang mempunyai senjata, Cora berusaha melompati lubang di lantai lorong hotel itu dan berhasil ke seberang. Ia melihat seseorang yang tergeletak. Terkejutnya itu bukan Rick, tapi mayat lain yang sudah menjadi tengkorak. Cora yang tidak bisa kembali hanya bisa tinggal di sana. Mereka lalu melanjutkan pencariannya. Terdengar suara di dalam sebuah kamar. Mereka masuk di ruangan itu. Terdapat lemari yang mencurigakan. Teman Raka yang bernama Mick membukanya. Mereka menemukan seorang wanita yang tersesat. Ternyata itu adalah teman istri Frank dan bersembunyi dari sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba makhluk aneh tunggu kiris, maksudnya tinggi kurus, merangkak ke arah mereka dengan cepat. Raka dan temannya menembak dengan membabi buta dan tidak sengaja mengenai teman istri Frank yang akhirnya meninggal. Lebih mengerikan lagi, JD sudah berada di tembok dengan besi menembus di kerongkongannya, membuat penjahat itu lari ketakutan, yang menyisakan Vernon dan Frank untuk lanjut mencari Rick. Di tempat lain, Diane terbangun di sebuah ranjang. Ia melihat di sekitar dan menemukan banyak ritual mirip persembahan kepada iblis dan simbol satanis. Ia berusaha kabur tapi pintunya sudah terkunci. Sedangkan Cora yang berjalan dikagetkan oleh Rick yang ternyata masih hidup. Terdengar makhluk itu berjalan ke arah mereka, yang mengharuskan mereka bersembunyi. Tiba-tiba Rick
lalu menyelamatkan Korra, membiarkan Korra kabur duluan. Tapi saat di lift, makhluk itu mengejar. Korra pun berhasil kabur dengan menggunakan lift. Ia terus berlari dan menemukan sebuah ruangan CCTV yang masih aktif, sedang mengintai pergerakan mereka. Ia melihat seorang wanita duduk terdiam dan tak bernyawa di sebuah kursi. Ia juga melihat Diane di ruangan tersebut. Kedua bandit sampah masyarakat ternyata menemukan ruang rahasia di balik tembok hotel. Kembali ke Korra, ia memutar sebuah kaset tua dan Diane membaca sebuah buku aneh. Di situ menjelaskan di mana ternyata mereka sudah merencanakan sebuah ritual keabadian yang sesat, menyediakan tumbal untuk iblis demi menjadi makhluk abadi dengan kekuatan supranatural yang tak tertandingi dengan memuja sang kegelapan, dan sekarang mereka dalam bahaya. Di ruang lain, kedua bandit menemukan setumpuk uang yang sangat banyak dengan mayat yang tergeletak di sampingnya. Mick yang takut lalu kabur dari sana, meninggalkan Raka yang rakus akan uang dan jabatan. Di mana saat Mick berlari, tiba-tiba lehernya terjerat membuat ia harus mati di sana. Sedangkan Raka yang tidak menyadari makhluk itu berada di belakangnya, mencekiknya dan mencopoti jantungnya, membuat Raka seketika meregang nyawa saat itu juga. Diane yang sudah membaca bukunya melihat sebuah gaun dan tiba-tiba kembali ke Verno dan Frank. Ia menemukan mayat bandit tergeletak. Di samping itu mereka juga dalam pantauan Korra dari CCTV, berkomunikasi menggunakan HT. Korra berhasil memberitahu keberadaan makhluk itu, membuatnya terkurung dalam ruang dapur. Dengan aba-aba Korra, mereka berdua mulai menaiki lantai dengan lift pembuangan sampah. Dengan Vernon masuk lebih awal, si Jangkung di luar terus mendobrak pintu. Kini giliran Frank. Ia menjebaknya, di mana si Jangkung terjun bebas ke bawah karena Frank memotong talinya saat makhluk itu mengejarnya. You okay? Walaupun abadi, makhluk tinggi kurus muka pucat itu masih bisa mati apabila terkena serangan fisik. Frank yang berada di lobi melihat handphone istrinya, mengenang kebersamaan mereka. Lihat istrinya duduk tak bernyawa di kursi membuat ia hancur sejadi-jadinya. Kini Frank mulai memburu makhluk itu. Ternyata ada satu yang tersisa. Melihat Diane masih terperangkap dan tidak tahu harus berbuat apa, Frank mulai bergerak melihat makhluk itu menuju ke kamar Diane. Diane siap digambang, tapi saat itu ia lalu menggampar halus makhluk itu lalu kabur dari sana. Saat ia dikejar, tiba-tiba Frank mengorbankan dirinya demi temannya agar tidak ada lagi korban seperti istrinya, sedangkan si Jangkung mati tertusbol ubi kayu. Di saat itu mereka belum tenang karena Rick belum ditemukan, tetapi sutradara sudah capek membuat naskahnya. Akhirnya Diane menemukan Rick yang ternyata masih tiduran nyantai di ruangan itu. Pada akhirnya mereka berhasil menaikkan view konten mereka menjadi 100 juta view. Sungguh angka yang fantastis dan mereka sekarang menjadi viral. Siapa sangka Rick masih bisa mengambil uang yang tersisa di Hotel Paragon, membuat mereka berhenti menjadi konten kreator, lebih memilih untuk membuka usaha dapur MBG agar mendapat 6 juta per hari. Dan film pun tamat. Kesimpulannya, jangan sembarangan masuk di sebuah tempat yang memang sudah dilarang. Kita tidak tahu bahaya apa yang terjadi ke depannya. Apabila ada saran dari kalian, tulis di kolom komentar. Saya F6 pamit undur-undur, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.